Kontroversi keberadaan makhluk angkasa menurut Al-Quran. Museum Islam terbesar di dunia. Serta perang-perang besar pada masa Rasulullah. Dan inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Pagi ini Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan sebagai pembuka hari ini, kami sajikan kontroversi keberadaan makhluk angkasa berdasarkan Al-Quran. Kitab suci Al-Quran memuat berbagai fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh manusia saat ini akibat keterbatasan akal manusia. Berbagai riset ilmiah terus dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyingkap rahasia alam semesta yang kerap tertangkap mata berkeliaran di angkasa. Fenomena UFO atau Unidentified Flying Object misalnya. UFO dipercaya sebagai bukti adanya makhluk dari planet lain. UFO pesawat yang berbentuk piring terbang ini diyakini dikendalikan oleh makhluk cerdas dari planet lain atau extraterrestrial intelligence being. Berbagai fenomena lainnya seperti fenomena circle crop dicurigai sebagai jejak UFO atau makhluk asing yang pernah menginjaki kaki di planet bumi. Mungkinkah ada makhluk asing yang sering disebut alien itu? Bagaimana Al-Quran menjelaskan keberadaan makhluk asing itu? Dalam surat Asy-Syu'ara dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Sebagian ulama menafsirkan kata da'bah atau binatang melata sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat karena dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan bahwa semua makhluk yang melata yang berada di langit dan bumi juga malaikat yang bersujud pada Allah. Makhluk berjiwa atau da'bah ini makhluk yang berjalan dengan perutnya dengan 4 kaki sebagaimana hewan atau yang berjalan dengan 2 kaki sebagaimana manusia seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 45. Dalam ayat lain Allah menciptakan 7 langit yang disebut samawat. Kata ini berasal dari kata sama yang bisa diartikan angkasa yang terdiri dari planet-planet yang wujudnya mirip dengan bumi. Sebagian ulama meyakini ayat ini makin memperjelas isyarat adanya wujud alam lain di luar bumi yang memiliki kehidupan seperti manusia. Mungkin saja makhluk-makhluk itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada manusia. Dan mungkin saja karena teknologi canggih mereka, makhluk itu pernah berkeliaran di planet bumi seperti digambarkan dalam berbagai film fiksi ilmiah. Wallahu a'lam. Misteri UFO atau Unidentified Flying Object yang muncul secara sporadis dari Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia, hingga kini belum terbongkar. Manuver gerakan UFO seolah-olah tidak terpengaruh gaya gravitasi, bisa berhenti mendadak, berbalik haluan seketika, hingga terbang zigzag. Ada yang mengaku melihat UFO muncul tiba-tiba lalu lenyap dan berubah bentuk. Riset tentang UFO yang dilakukan Pusat Intelijen Teknik Udara Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1952 melaporkan bahwa 73% penyaksian UFO disebabkan salah tafsir terhadap benda dan gejala biasa. Namun, sebagian ilmuwan tetap meyakini keberadaan UFO ini. Wujud UFO yang sering dilaporkan berbentuk cakram atau sering disebut juga piring terbang. Ada pula yang menyaksikan berbentuk bola atau elips dengan sayap segitiga atau delta. Ada juga yang melihatnya memanjang seperti kapal selam. Kemunculan sebuah pesawat berbentuk piramida raksasa juga sempat dilaporkan melintas kawasan udara Kremlin, Rusia. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Rusia soal benda asing itu. Kehadiran makhluk asing di muka bumi dicurigai untuk melakukan pengintaian dan riset, seperti yang dijelaskan Profesor Joseph Allen Hynek. Pola operasi UFO menunjukkan urutan prioritas, yaitu berada di kawasan sekitar pembangkit tenaga nuklir, gudang-gudang senjata nuklir, dan laboratorium. Pola kedua, mereka membidik pusat-pusat komunikasi dan perhubungan. Dan pola ketiga yang unik, kawasan air tawar seperti danau, waduk, dan sungai. Pola operasi terakhir untuk mengambil sampel baik mineral, flora, dan fauna.
Bahkan pada masa kini, makhluk alien ini juga melakukan pengumpulan data biologis dan medis, dicurigai dengan cara menculik manusia. Seorang ahli fisika nuklir, Stanton Friedman, meyakini bahwa fenomena piring terbang ini bisa dijelaskan secara ilmiah yang disebut cosmic Watergate. Dalam astrofisika, sinar kosmik adalah radiasi dari partikel-partikel bermuatan energi tinggi berasal dari luar atmosfer bumi. Partikel kosmik ini berasal dari proses energi tinggi di dalam galaksi. Friedman termasuk ilmuwan yang berpendirian adanya jejak UFO di planet bumi sebagai bukti makhluk asing ini pernah berhubungan dengan manusia. Bukti-bukti keberadaan UFO ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun 1947. Dan jejak-jejak makhluk asing pun kini sering dikaitkan dengan piramida Mesir. Dalam penelitian arkeologis, piramid yang terdiri dari balok batu seberat 4 ton ini dibangun oleh para budak. Namun sebagian para ahli mulai meyakini setelah mengamati tulisan Mesir kuno, hieroglif di dinding piramid melukiskan bentuk-bentuk aneh mirip helikopter dan pesawat. Mungkinkah pada masa Raja-Raja Firaun ini makhluk angkasa ini pernah berhubungan dengan manusia? Piramid diyakini dibangun bukan sekedar untuk makam Raja Firaun, tapi ada tujuan lain, dan ini diyakini sebagai hasil dari kreasi makhluk asing yang telah turun ke muka bumi. Diperkuat lagi dengan bentuk patung-patung Firaun yang terlihat ganjil. Namun teori ini masih belum mampu mengungkap misteri makhluk angkasa, walaupun sebagian umat Islam berdasarkan petunjuk dari Al-Quran meyakini bahwa ada makhluk lain ciptaan Allah selain manusia yang menempati alam semesta yang maha luas ini. Wallahu a'lam. Dan pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan kami hadirkan museum-museum Islam terbesar di dunia serta peperangan besar umat muslim di zaman Rasulullah SAW. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Sejarah peradaban Islam meninggalkan jejak-jejak yang berharga dalam peradaban dunia. Dakwah Rasulullah juga ikut menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, jejak peradaban Mesir kuno dan Nabi Musa alaihissalam yang tersimpan di Museum At-Tahrir merupakan pembuktian kebenaran kitab suci Al-Quran. Pengakuan dan apresiasi dunia terhadap sejarah Islam dibuktikan dalam berbagai museum Islam terbesar di dunia. Dan inilah beberapa museum terpenting yang banyak dikunjungi masyarakat dunia, tidak hanya dari kalangan umat Muslim. Kekhalifahan Islam Turki Utsmani meninggalkan banyak jejak yang terpelihara hingga saat ini. Antara lain Istana Topkapi. Disinilah tempat tinggal para sultan yang menjadi lambang kejayaan dinasti Ottoman selama berabad-abad. Ada 24 sultan yang tinggal di istana ini sejak dibangun pada tahun 1453 Masehi. Istana seluas 700.000 meter persegi ini berada di titik pertemuan Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, dan Laut Marmara di Istanbul, Turki. Topkapi pertama kali dibangun oleh Sultan Mehmed II setelah menaklukkan Istanbul dari Kekaisaran Romawi pada tahun 1453 Masehi. Sejak itulah pusat pemerintahan mulai berpindah ke Istanbul. Namun pada masa Sultan Abdülmecid yang berkuasa mulai tahun 1839 hingga 1860 Masehi, pusat pemerintahan berpindah ke Dolmabahce di Bosporus hingga Istana Topkapi terlantar. Setelah Turki mengalami perubahan sistem politik dari monarki ke republik, Istana Topkapi berubah menjadi museum pada 3 April 1924. Di dalam museum Istana Topkapi ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti jubah, lukisan, senjata, perisai, kaligrafi, dan benda berharga lainnya yang dimiliki pada masa kekuasaan dinasti Ottoman. Selain itu ada peninggalan berharga lainnya milik Nabi Muhammad SAW yang ditempatkan di ruang khusus bernama Pavilion Relikui Suci. Beberapa benda pribadi milik Rasulullah antara lain tempat celak, jubah, sorban, topi besi, sepatu, dan sandal. Bahkan rambut serta gigi Nabi yang tanggal pada perang Uhud masih tersimpan di museum ini.
Tersimpan pula cetakan kaki Nabi sebelah kanan, jejak saat Nabi melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sedangkan cetakan kaki sebelah kiri tersimpan di Masjidil Aqsa, Yerusalem. Di salah satu sudut ruangan tersimpan beragam pedang yang digunakan Rasulullah dan para sahabatnya dalam berjihad menegakkan agama Allah. Selain senjata, tersimpan pula stempel Nabi dan surat-surat kenabian yang dikirim kepada para raja. Surat-surat ini berisi ajakan untuk bersyahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Peninggalan bersejarah lainnya adalah manuskrip pertama yang ditulis di atas lembaran kulit binatang sebelum Al-Quran disatukan dalam satu mashaf. Istana yang memiliki ribuan kamar dan ruangan ini merupakan situs cagar budaya yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Museum At-Tahrir di Mesir, salah satu museum terbesar di dunia yang menyimpan berbagai benda berharga peninggalan sejarah peradaban Mesir kuno. Museum yang terletak di Tahrir Square, Kairo ini memiliki sekitar 120.000 koleksi. Disinilah tersimpan peninggalan Raja Fir'aun Ramses II yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Raja Ramses tenggelam ke dalam Laut Merah saat melakukan pengejaran terhadap Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran surat Yunus, Allah telah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Tapi kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jasad Raja Fir'aun yang berbentuk mumi dipamerkan di Museum Tahrir ini. Kereta emas yang menjadi kendaraan Fir'aun masih tersimpan di museum ini. Salah satu koleksi lainnya yang terkenal adalah topeng emas Tutankhamun yang memiliki berat 11 kg emas murni. Tutankhamun adalah Fir'aun ke-18 yang memerintah antara tahun 1323 hingga 1333 sebelum Masehi. Museum ini dibangun pada tahun 1835 di dekat SBK Garden. Pada tahun 1858, museum ini dipindahkan ke tepi sungai Nil di Boulak karena bangunan lama sudah tidak menampung artefak-artefak kuno. Saat terjadi banjir sungai Nil pada tahun 1878, museum mengalami kerusakan dan semua koleksinya direlokasi ke museum lain di Giza hingga tahun 1902. Setelah itu dipindahkan ke bangunan baru di Tahrir Square hingga saat ini. Sayangnya, saat kerusuhan revolusi Mesir menumbangkan rezim Presiden Husni Mubarak pada tahun 2011 lalu, museum ini dijarah massa yang mendompleng aksi para demonstran. Berbagai koleksi museum banyak yang rusak, bahkan dilaporkan museum telah kehilangan 18 item benda-benda koleksi berharganya. Museum dunia Islam lainnya yang berharga adalah museum yang berada di Mekah, yaitu Museum Kiswah dan Museum Masjidil Haram. Di museum ini terpampang berbagai foto perkembangan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari dulu hingga saat ini. Selain itu ada foto lama, Safa dan Marwah, dan suasana jamarat. Di museum ini diperlihatkan juga foto penampang sumur Zam-Zam dan pagar sumur Zam-Zam pada tempo dulu. Pernak-pernik yang berhubungan dengan Masjid Haram dan Ka'bah disimpan di lemari kaca seperti pancuran emas atau talang air yang berada di atas Ka'bah dan tangga Ka'bah. Selain itu dipamerkan juga pintu Ka'bah, kunci Ka'bah, dan kiswah atau kain penutup Ka'bah. Di ruangan lain, museum yang ramai dikunjungi jamaah haji dan umroh ini memamerkan mashaf Utsmani yang belum dibukukan seperti mashaf saat ini. Tak hanya di negeri-negeri muslim, museum Islam juga didirikan di negara-negara barat sebagai jembatan peradaban dan saling pengertian antara Islam dan barat. British Museum termasuk museum yang banyak memamerkan sejarah Islam mulai dari masa Nabi hingga berbagai daulah Islam seperti Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Moghul di India. Berbagai benda peninggalan Islam seperti koin dan perlengkapan perang juga tersimpan dalam museum ini. Bahkan museum Inggris ini juga memamerkan berbagai temuan ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar dalam peradaban dunia, termasuk kemajuan peradaban barat. Sementara di Australia, Museum Islam pertama didirikan pada tahun 2011 untuk memamerkan sejarah Islam dan kontribusinya terhadap peradaban dunia, khususnya Australia. Museum Islam yang berada di Melbourne ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2013. Inilah salah satu bentuk apresiasi masyarakat Barat terhadap sejarah Islam dan jasanya terhadap dunia.
Dan selanjutnya sejarah Nabi Muhammad SAW mengisahkan berbagai perang besar yang menjadi momentum awal kemenangan dan kejayaan Islam di dunia. Jazirah Arab dihuni oleh berbagai suku yang sebagian besar bangsa nomaden atau berpindah-pindah. Bangsa Arab menganut kepercayaan terhadap banyak dewa atau politisme. Beberapa suku memeluk agama Yahudi, Kristen, dan Zoroaster. Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul terakhir yang menyampaikan risalah Tauhid. Dakwah Rasulullah mendapat perlawanan dari kaum musyrikin Arab dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Bahkan mereka melakukan kekerasan dan penindasan terhadap para pengikut Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ketegangan antara kaum muslim dan kaum kafir makin memuncak. Peperangan makin sering terjadi. Dan inilah beberapa peperangan yang penting pada masa Rasulullah. Perang Badar adalah perang besar pertama yang dilakukan kaum muslimin. Terjadi pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Meski jumlah pasukan Islam lebih kecil dibanding kekuatan musuh, tapi Allah memberi pertolongan hingga kaum muslim berhasil memenangkan pertempuran. Pasukan Nabi hanya berjumlah sekitar 300 orang, sementara pasukan Quraisy berkekuatan lebih dari 1.000 orang. Sebelum perang Badar, kaum muslim di Madinah sering terlibat konflik dengan kaum musyrikin Mekah. Puncaknya terjadi perang Badar. Pasukan Nabi berhasil menghancurkan barisan pertahanan musuh dan menewaskan tokoh-tokoh penting Quraisy seperti Amir bin Hisham yang dijuluki Abu Jahal. Dalam perang besar ini, Nabi membawa banyak sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, bahkan pamannya Hamzah. Sementara Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam perang ini karena istrinya sedang sakit. Pasukan Rasulullah SAW saat tiba di Sumur Badar yang berada sebelah timur lembah Yalyal langsung menempatkan pasukannya di kawasan ini. Sementara sumur-sumur lain sengaja ditimbun sebagai strategi untuk melemahkan kekuatan musuh. Pertempuran diawali dengan majunya para pemimpin pasukan untuk perang tanding. Dari pasukan Muslim, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah bin Haris dipercaya Nabi untuk berduel dengan musuh. Dalam pertarungan ini, ketiga pejuang ini berhasil membunuh kaum kafir meskipun Ubaidah terluka parah. Setelah itu, kedua pasukan saling berhadapan dan bertempur. Meskipun pasukan Quraisy berjumlah lebih banyak, tapi mereka kalah mental, hingga kekuatannya tercerai-berai dan banyak yang melarikan diri. Menurut data sejarah dari pihak Quraisy, tercatat 70 orang tewas dan 70 orang yang tertawan. Sementara korban yang syahid dari pasukan Muslim berjumlah 14 orang. Kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar meninggalkan dendam yang mendalam. Dalam tradisi Arab, kerabat dari korban yang terbunuh akan terpanggil menuntut balas. Sementara bagi umat Islam, kemenangan perang Badar begitu sangat menunjukkan bukti pada masyarakat Arab telah muncul kekuatan baru yang dipimpin Rasulullah SAW. Sejak itulah berbagai suku Arab banyak yang memeluk agama Islam. Perang Badar termasuk perang yang secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, bahwa Allah membantu kaum muslim dengan 3.000 malaikat sehingga memenangkan pertempuran. Inilah kabar gembira Allah bagi orang-orang yang beriman untuk selalu bertawakal dan bersyukur atas segala nikmatnya. Dendam kaum Quraisy akibat kekalahan perang Badar belum hilang. Tidak sampai setahun dari perang Badar, pasukan Quraisy mempersiapkan kekuatan hingga 3.000 pasukan. Sementara pasukan muslim hanya berjumlah 1.000 orang. Di tengah jalan, Abdullah Ubay, seorang munafik, juga berkhianat dan membujuk kaum muslim untuk kembali ke Madinah sehingga sepertiga pasukan mundur dari medan tempur. Peperangan ini terjadi di Gunung Uhud. Pasukan muslim mengalami kekalahan. Ratusan pasukan Nabi mati syahid, bahkan Nabi pun terluka parah hingga giginya tanggal. Para syuhada dimakamkan di Gunung Uhud tanpa batu nisan. Hanya makam Hamzah bin Abi Thalib yang ditandai nisan. Hamzah, dijuluki singa Allah ini, wafat ditembus tombak Wahsy bin Harb, seorang budak yang ditugaskan secara khusus oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Hindun begitu dendam karena dua saudaranya tewas dalam perang Badar. Belum puas dengan kematian Hamzah, Hindun mencabik-cabik tubuh paman Nabi ini, kemudian memakan hatinya. Perang Uhud yang diawali perang tanding ini awalnya dimenangkan oleh kaum muslim. Tantangan Abu Talhah, jagoan perang dari Quraisy, dilawan Ali bin Abi Thalib. Hanya satu kali sabetan, Sayyidina Ali berhasil merubuhkan Abu Talhah. Begitu juga dengan Abu Sa'ad, yang tewas di tangan keponakan Rasul ini. Sedangkan Hamzah berhasil membunuh Utsman bin Talha dalam duel ini.
Setelah para jagoan perang kaum Quraisy tewas, mental pasukan kaum musyrik yang dipimpin Abu Sufyan mulai lemah. Banyak pasukan yang melarikan diri. Melihat musuh yang mundur, pasukan pemanah yang ditempatkan di bukit tergoda turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Padahal pasukan pemanah sudah diamati oleh Rasul untuk tidak meninggalkan posisi. Pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid lalu berputar ke balik bukit yang ditinggalkan para pemanah. Situasi pun mulai berubah drastis. Pasukan muslim terkepung dari arah depan dan belakang. Sementara di samping kanan kiri terhalang bukit. Inilah perang yang menewaskan banyak tentara muslim. Kekalahan pasukan muslim ini akibat tidak disiplin dan melanggar perintah Nabi karena tergoda oleh harta rampasan. Kisah ini dijelaskan dalam surat Ali Imran. Akibat tidak peduli dengan perintah Nabi Muhammad dan mengejar wanita-wanita Quraisy, Allah membiarkan kaum Quraisy untuk mengalahkan pasukan Islam. Perang Ahzab terjadi pada tahun keempat Hijriah. Perang diawali dari kaum Yahudi yang memprovokasi kaum kafir Quraisy untuk bersatu menumpas kaum muslimin di Madinah. Padahal mereka sudah terikat dalam perjanjian damai dengan Rasulullah. Persekutuan kabilah-kabilah Arab dengan kaum Yahudi ini berhasil mengumpulkan lebih dari 30.000 pasukan. Perang ini disebut juga Perang Khandaq atau Perang Parit karena untuk menghadapi musuh, kaum muslim menggali parit. Inilah strategi pertahanan yang diusulkan Salman Al-Farisi. Nabi sendiri ikut dalam penggalian parit. Sementara banyak orang munafik yang pura-pura lemas atau meninggalkan tugas tanpa izin Rasul. Sehingga Allah memberi peringatan dalam surat An-Nur. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka bersama-sama Rasulullah dalam segala urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, Muhammad, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Strategi perang parit ini berhasil menahan serangan kaum musyrikin. Sebagian besar terpaksa berkemah di sekitar parit. Sementara beberapa yang menyeberang parit berhasil dicegat dan dilumpuhkan oleh pasukan muslim. Allah memberi kemenangan dalam perang Ahzab ini tanpa melalui pertempuran. Pasukan musuh berhasil dicerai-beraikan oleh Nu'aim bin Mas'ud, kaum musyrik Quraisy yang kala itu menghadap Nabi untuk bersyahadat. Ia berhasil mengadu domba kabilah-kabilah Arab sehingga saling curiga. Dan di malam hari Allah mengirim angin topan dengan dingin mencekam yang telah mengobrak-abrik perkemahan pasukan Quraisy dan Yahudi. Dan peristiwa ini Allah juga tunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, seekor kambing kecil milik Jabir bisa menjadi santapan makanan ratusan sahabat Nabi setelah selesai menggali parit. Perang lainnya yang besar adalah Perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun 629 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi dari Bani Qunaidah dan Bani Nadir. Mereka tinggal di daerah bagian timur laut semenanjung Arab ini setelah diusir oleh Rasulullah karena melanggar perjanjian damai Hudaibiyah. Meski sudah disepakati gencatan senjata selama 10 tahun, tapi kaum Yahudi tak pernah berhenti melampiaskan dendamnya pada Nabi dan kaum muslimin. Benteng Khaybar memiliki sistem pertahanan berlapis. Saat pasukan dikomando Abu Bakar, pasukan muslim gagal menembus benteng Khaybar. Begitu pula saat pasukan dipimpin Umar bin Khattab. Pasukan Nabi baru berhasil mendobrak benteng Khaybar saat pasukan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukan Islam berhasil menguasai benteng demi benteng. Nabi Muhammad memerintah pasukannya untuk tetap melindungi kaum Yahudi dan kekayaannya. Mereka diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Rasulullah. Allah memberi kabar gembira pada kaum muslimin karena akan mendapat harta rampasan dalam perang Khaybar ini sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Fat. Setelah menguasai benteng Khaybar, Rasulullah sempat menetap di Khaybar. Namun kaum Yahudi tak pernah berhenti memusuhi Nabi dengan berbagai tipu muslihat. Seorang wanita Yahudi menyuguhkan daging yang berisi racun kepada Rasulullah. Namun berkat pertolongan Allah, Nabi memuntahkan makanan beracun itu. Sementara seorang sahabat, Bisri bin Baru, wafat karena ikut makan bersama Rasul. Setelah perang Khaybar, kemenangan umat Islam makin mendekat. Nabi berhasil menaklukkan dan menguasai kota Mekah yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Fat ayat ke-27, Allah memberi kabar gembira tentang kebenaran mimpi Rasulullah yang akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman.
Inilah beberapa perang besar yang menjadi momentum kemenangan umat Islam dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.